Rekomendasi tablet gaming terbaik tahun 2025 ini dengan harga mulai dari 1 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di channel ini selama setahun terakhir sudah ngebahas lebih dari 20 unit tablet yang pastinya semuanya kita tes ya untuk performa gamingnya. Nah, dari sekian banyak tablet yang kita review, saya mau coba kasih rekomendasi nih, mana tablet yang terbaik buat gaming dari yang harganya 1 jutaan sampai yang di atas 10 juta. Nah, ada tablet apa aja? Yuk langsung aja. Yang pertama, ini adalah tablet terbaik buat gaming di harga 1 jutaan. Nah, di level harga segini, tablet terbaik buat gaming adalah Advan V8. Tablet lokal ini jadi yang terkenceng ya di level harga sejutaan, pakai chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan juga internal storage 128GB UFS. Untuk performanya aku tes AnTuTu benchmark, didapat skor hampir 400.000 ya. So, udah mantep buat gaming. Untuk main Mobile Legends bisa dapat settingan grafis high dan frame rate high juga. So, aman banget main MLBB di 60 fps. Kalau untuk PUBG Mobile ini mentoknya di frame rate ultra ya. So, lancarnya main di 40-an fps. Ini ada gironya juga, udah hardware. Untuk OS-nya ini memang nggak banyak customisasi ya, makanya aku pakai Nova Launcher. Yang jelas OS-nya ini udah pakai Android 14. Nah, untuk layarnya guys, ini panelnya IPS dengan ukuran 8,4 inch, resolusinya Full HD+, refresh rate 60Hz, dan dia ini punya dual speaker. Untuk baterainya di 5500 mAh ya, lumayan besar ya buat kelas tablet mini. Cuma dikasih chargernya ini cuma 10 watt, so chargingnya emang agak lama. Dan nilai jual utama tablet ini ada jaringan selulernya ya, 4G LTE dual SIM. Untuk koneksi lain dia ada Bluetooth dan juga WiFi, bahkan ada GPS-nya juga. Nah, untuk harganya sendiri guys, di Shopee ini di 1.999.000. Nah, nggak nyangka nih, di level harga sejutaan, tablet terbaik buat gaming malah dari brand lokal ya. Tapi emang untuk speknya ini paling kenceng dan juga RAM-nya paling gede ya. Karena rata-rata tablet di harga sejutaan itu punya RAM 4GB dan Advan V8 berani ngasih RAM 8GB. So, layak banget jadi tablet terbaik di level harga sejutaan. Oke, yuk lanjut buat level selanjutnya di harga 2 jutaan. Di sini ada Aldo Cube iPlay 60 Mini Turbo. Nah, tablet ini punya display 8,4 inch IPS dengan resolusi Full HD+, yang untuk performanya ini monster ya di kelas 2 jutaan. Pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1, RAM-nya 8GB, internal storage 128GB UFS 3.1, baterainya di 5500 mAh dengan OS Android 14. Aku tes AnTuTu benchmark, ini dapat skor nyaris 550.000 poin. So, buat gaming Mobile Legends ini gokil ya, bisa unlock di settingan grafis ultra dan frame rate ultra. Tapi ini aku set ke frame rate high ya, karena refresh rate layarnya cuma 60Hz. Dan ya dari sini kelihatan nih bisa rata di 60 fps. Kalau buat PUBG Mobile ini juga gokil ya, karena dia unlock settingan grafis HDR dengan frame rate ekstrim. Dan selama pengetesan pun ini nggak jauh-jauh dari 60 fps. Bahkan sekelas Genshin Impact ini aku set low di 60 fps. Ini udah lumayan enak ya, layarnya juga responsif, dan dari sini juga kelihatan rata-rata bisa dapat 55 fps. Untuk suhunya juga masih tergolong aman loh ya, paling anget di bagian dekat kamera ini 41 derajat Celcius. Yang untuk baterainya ini 5500 mAh, nggak gede banget ya, lumayan awet. Sayangnya chargingnya ini di 10 watt juga. Untuk USB-C-nya ini 3.1 yang bisa untuk display out ya, jadi bisa koneksi ke monitor eksternal. Nah, untuk koneksinya sendiri ini nggak ada jaringan seluler ya, adanya WiFi dan juga Bluetooth versi 5. So, ini juga bisa dipakein gamepad. Yang untuk audionya ini juga udah dual speaker. Nah, untuk harganya sendiri guys, sekarang di Shopee ini harganya di 2.999.000. Nah, Aldo Cube ini memang sebuah brand tablet yang harganya terjangkau, tapi fokusnya di performa. Pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 di level harga 2 jutaan, itu aku bilang gokil ya.
nggak ada lawan nih di level harga segini. Oke yuk lanjut, tablet terbaik buat gaming di level harga 3 jutaan ada Aldo Cube iPlay 70 Mini Pro. Masih dari brand Aldo Cube ya, tapi ada beberapa upgrade dari sebelumnya karena ini udah ngebawa refresh rate 90 Hz. Untuk kualitas visualnya juga bagus, ini layarnya IPS 8,4 inch dengan resolusi Full HD+, rasionya 16:10, dan yang mengejutkan ini punya jaringan seluler dual 4G LTE yang secara performa ini tablet 4G terkencang di level harganya. Aku tes di Antutu Benchmark, ini dapat skor hampir 550.000 poin. Ya untuk speknya dia pakai Dimensity MT8791, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB UFS ya. Bisa ditambah micro SD lagi kalau kurang. Untuk performa gamingnya main MLBB rata kanan ini bisa frame rate super. Ini agak unik sih ya, jadi frame rate-nya tuh clock 78 fps. Tapi udah enak sih ya, aman gak ada frame drop juga. Kalau untuk PUBG Mobile ini bisa frame rate ekstrim, ini baru bisa stay di 60-an fps dan aman banget ya main di grafis mode dengan frame rate ekstrim. Yang kalau untuk gironya ini juga udah hardware. Nah kalau Genshin Impact di frame rate 60 fps ini bisa dapat rata-rata 40-an fps. Ya udah lumayan lah untuk misi harian, tapi ini ya di settingan grafis lowest. Untuk suhunya ini lumayan anget ya, bagian depan kameranya suhunya di 41 derajat Celcius. Kalau bagian belakang malah aman nih, dia nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Untuk koneksinya selain 4G dia juga udah Wi-Fi 6 ya, cuman sayangnya USB-C-nya ini belum support display out. Untuk baterainya sendiri guys ini di 6050 mAh dengan 18 watt fast charge. Untuk harganya sendiri guys sekarang di Shopee ini di 3.299.000. Nah jujur secara performa iPlay 60 Mini Turbo yang harganya 2 jutaan tadi itu lebih oke ya ketimbang iPlay 70 Mini Pro. Tapi memang iPlay 70 Mini Pro ini ada beberapa upgrade ya. Yang paling kerasa tuh di jaringannya karena dia bisa jaringan seluler dan juga layarnya udah 90 Hz. Nah selanjutnya buat level harga 5 jutaan, tablet terbaik buat gaming adalah Aldo Cube iPlay 70 Mini Ultra. Ya masih dari Aldo Cube ya, tapi beda level nih. Displaynya IPS, ukurannya 8,8 inch dengan resolusi 2,5K. Refresh rate-nya ini tinggi banget guys, sampai 144 Hz. Jelas layar yang nyaman ya buat gaming. Nah selain layar, mesin yang dikasih pun ini monster ya, pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan RAM 12GB LPDDR5X dan juga storage 256GB UFS 3.1. Aku tes Antutu Benchmark ini dapat skor hampir 1,7 juta. Ya untuk main Genshin Impact di preset medium 60 fps ini aman banget, nggak jauh-jauh dari 60 fps. Nah untuk game PUBG Mobile ini frame rate-nya mentoknya di ekstrim, yang untuk gironya pastinya udah hardware. Nah kalau untuk MLBB ini bisa main rata kanan grafis ultra dengan frame rate ultra 120 fps dan ya nggak ada frame drop. Atau kalau mau main game emulator atau game santai ya, main pakai gamepad sambil connect ke monitor atau TV kayak gini juga bisa guys. Untuk USB-C-nya ini bisa display output. Untuk nonton ini juga udah 4K video decoding dan udah wideband L1, jadi nonton Netflix ini bisa resolusi maksimal. Dan ya untuk speakernya ini udah dual speaker DTS sound. Yang untuk baterainya sendiri ini lebih besar lagi guys, di 7300 mAh dengan 20 watt fast charge. Untuk harganya sendiri guys sekarang di Shopee di 5.499.000. Nah jadi di level harga 2 jutaan, 3 jutaan, dan 5 jutaan semuanya diborong sama Aldo Cube karena emang speknya paling kenceng ya di level harganya. Bahkan yang harganya 1 jutaan, Advan V8 tadi juga rebranding loh dari Aldo Cube ini. Tapi tenang, untuk level selanjutnya di harga 7 jutaan ini udah bukan Aldo Cube lagi, tapi brand yang kalian pasti udah pada tahu guys. Dan tablet gaming terbaik buat harga 7 jutaan adalah iPad Mini
7. Nah, ini nggak perlu kita bahas banyak ya mengenai iPad mini 7 ini. Jadi ini adalah iPad terbaik buat gaming ya karena ukurannya mini guys ya. Jadi layarnya ini IPS 8,3 inch dengan resolusi yang udah cukup tinggi ya di 2266 kali 1488 pixel. Sayangnya refresh rate-nya masih di 60 Hz. Untuk performa jelas kenceng dong ya. Ini pakai chip A17 Pro. Aku tes AnTuTu benchmark ini dapat skor hampir 1,4 juta. Ya, tapi ini Apple guys, lupakan tentang AnTuTu benchmark karena faktanya game yang bisa diinstal di iPad ini semuanya berjalan dengan sangat lancar. Termasuk Genshin Impact ini 60 FPS aman, atau PUBG juga rata kanan sih, tapi ya itu tadi sayangnya layarnya masih di 60 Hz. So kita nggak bisa rasain main game dengan FPS tinggi di iPad ini. PUBG aja mentoknya cuma 60 FPS. Yang untuk harganya sendiri guys, sekarang di Shopee ini di 7,5 jutaan. Ya pastinya iPad mini emang layak ya jadi tablet terbaik buat gaming di level harganya. Tapi ada catatan kalau kamu emang nggak butuh FPS tinggi saat main game. Tapi buat kamu yang pengen ngerasain next level gaming, main game mobile tapi bisa dapat FPS tinggi, ini ada tablet gaming keren yang baru aja rilis resmi di Indonesia. Dan tablet Android terbaik buat gaming di level harga 7 jutaan ini adalah Legion Y700 Gen 3. Ini levelnya udah di atas iPad mini 7 ya yang layarnya mentok 60 Hz. Legion Y700 Gen 3 ini punya layar ukurannya 8,8 inch, resolusinya 2,5K dan punya refresh rate tinggi 165 Hz. Untuk chipsetnya juga monster guys ya. Ini Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM 12 GB dan internal storage 256 GB UFS 4.0. Aku tes AnTuTu benchmark dapat skor 1,8 juta. Mantap kan? Dan ini aku tes untuk main Genshin Impact di settingan grafis tertinggi highest. Ini bisa rata-rata 60 FPS. Kalian pasti ngomong nih, 60 FPS mah iPad mini juga bisa. Tunggu dulu. iPad mini bisa nggak PUBG Mobile unlock settingan ultra ekstrim kayak gini? So di tablet ini main game PUBG Mobile bisa 120 FPS dan ini asli enak banget. Nah selain PUBG Mobile, Honor of Kings juga bisa di frame rate maksimal ya. Kita bisa main game ini rata kanan di 120 FPS. Kalau untuk audionya ini juga udah dual speaker Dolby Atmos yang suaranya ini cakep guys ya, asli. Dan enak banget main game tanpa earphone dan ini juga bisa bypass charging. Untuk USB-nya ini bisa juga untuk display out yang kalau baterainya sendiri ini di 6550 mAh. Ya nggak bisa dibilang awet tapi sesuai sama performanya. Ya kalau untuk harganya sendiri guys di Shopee ya ini resmi harganya di 7,8 jutaan. Nah sebenarnya di level harga 7 jutaan tablet gaming Android itu udah overkill ya buat gaming. Tapi kalau kamu masih kurang puas, pengen yang lebih kenceng lagi, yuk kita masuk di level selanjutnya yang harganya di atas 10 juta. Nah di atas 10 juta ini tablet terbaik buat gaming ada 3 pilihan ya. Pertama ada Legion Y700 Gen 4, terus ada Xiaomi Pad Mini, dan yang menurut saya terbaik adalah Red Magic Astra. Dari desain belakangnya aja seolah mau ngasih tahu nih kalau tablet gaming tuh ya kayak gini loh desainnya. Jelas ini dikasih transparan logo Snapdragon 8 Elite. Ada lampu RGB di tulisan Red Magic-nya. Bahkan kerennya ini ada kipas fisik ya dengan speed 20.000 RPM. Dan nggak cuma desain ya, King of Tablet Gaming ini layarnya juga sadis. Dia pakai display OLED ukurannya 9,06 inch dengan resolusi 2,4K dan refresh rate 165 Hz. Dan ya karena pakai panel OLED, ini warnanya tuh lebih kaya, hitamnya pekat, dan responnya tuh nyaris instan. Beda kelas ya sama LCD. Nah aku tes AnTuTu benchmark, ini dapat skor 3 juta lebih. Yang kalau untuk speknya ini pakai Snapdragon 8 Elite dengan RAM 12 GB LPDDR5T dan storage-nya 256 GB UFS 4.1 Pro. Nah untuk main
WUWA di settingan preset quality 60 fps, gak goyah sama sekali ya, 60 fps, gokil. Nah yang saya salut sih suhunya, ini adem guys, main WUWA sejam, bagian layarnya cuma 35 derajat Celcius. Yang untuk bagian belakang ini nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Ini sangar sih ya, karena untuk cooling sistemnya nggak main-main, punya 13 layer. Nah untuk game PUBG Mobile frame rate ultra extreme 120 fps, ini mah enteng banget ya. Yang untuk gironya pastinya juga hardware. Apalagi kalau cuma MLBB, main rata kanan frame rate ultra 120 fps, ini tentu aja nggak ada frame drop. Dan ya ini juga punya dual speaker DTS:X Ultra 3D stereo. So main game tanpa headset pun ini udah bagus banget suaranya. Dan tentu aja ini support bypass charging, so siap push rank seharian sambil colok charger. Atau kalau mau main game emulator ya, game santai main pakai gamepad sambil connect ke monitor, ini juga bisa. Jadi USB-nya bisa display output. Yang di sini juga ada tombol slide ya untuk masuk ke game space. Yang untuk pengaturan gamenya ini bisa lebih lengkap. Untuk baterainya sendiri guys, ini di 8200 mAh dengan 18 watt supercharge. Yang untuk harganya sendiri guys, sekarang di Shopee di 12.500.000. Nah jadi itu tadi rekomendasi tablet terbaik buat gaming di tahun 2025 ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang udah banyak nyobain tablet. Dan buat kalian yang mungkin nanya kok nggak ada ya tablet yang ukurannya besar atau di atas 10 inch, ya jujur guys, karena tablet dengan ukuran besar itu enak main game di awal aja. Main game berapa menit itu udah kerasa pegel ya di tangan. So makanya di rekomendasi kali ini semua tabletnya punya ukuran mini di bawah 10 inch. Yang untuk link pembeliannya guys, kalian boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah atau boleh cek link yang ada di deskripsi video. Oke, sekian dari saya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.